Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat sekalian dimuliakan Allah, kenapa Nabi Musa masih diperintahkan untuk belajar lagi kepada Nabi Khidir? Nah, ini pertanyaan yang unik juga ya. Karena kalau kita lihat posisi kedua sosok ini, beliau-beliau ini ya sama-sama utusan Allah. Sama-sama punya ilmu khazanah dari Allah. Tetapi kenapa Nabi Musa masih diperintahkan untuk belajar lagi kepada Nabi Khidir alaihissalam? Padahal sahabat sekalian, kalau kita lihat secara strata, ya Nabi Musa itu lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah. Karena beliau ini termasuk golongan Nabi dan Rasul atau kategori Nabi dan Rasul yang masuk kepada ulul azmi. Di antara para Nabi dan Rasul yang mendapat kedudukan yang spesial di sisi Allah. Sebagaimana Sayyidina Nabi kita, Sayyidina Muhammad SAW yang mendapat kedudukan atau kehormatan itu. Sayyidina Musa juga mendapatkan itu. Tapi kenapa beliau masih disuruh belajar? Nah, mungkin kita mengacu kepada satu ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat." Nah, itulah para utusan-utusan Allah yang Allah angkat derajat mereka satu sama lain. Dan di antara mereka ada yang Allah muliakan dengan disingkap kalam-kalam Allah kepada mereka. Sehingga mereka bisa mendengarkan langsung kalam-kalam Allah yang azali itu. Dan di antara mereka juga ada yang Allah angkat derajatnya melebihi yang lainnya. Nah, di antara yang mendapat kedudukan yang spesial ini, yaitu Allah memperdengarkan langsung kalamnya yang azali itu, selain Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kemuliaan itu, yaitu Allah memperdengarkan langsung kalam Allah yang azali dengan cara disingkap pendengaran batin itu, sehingga beliau bisa mendengarkan langsung kalam-kalam Allah. Nah, ini di antara bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi Musa. Maka dari sini kemudian kita bisa simpulkan, dari segi strata kedudukan, seharusnya Nabi Musa itu lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah ketimbang Nabi Khidir. Tapi kenapa masih disuruh belajar? Nah, kalau kita mengacu kepada ayat ini, maka sebenarnya kita akan faham dan terjawab sudah ya permasalahan ini atau pertanyaan seperti ini. Karena di antara para Nabi dan Rasul memiliki keutamaan masing-masing. Ada yang Allah sempurnakan, sebagaimana Sayyidina Muhammad SAW yang Allah sempurnakan semua kemuliaannya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau ya, bisa kita sebut sebagai Sayyidul Anbiya, ya, penghulunya para nabi-nabi utusan-utusan Allah. Tapi ada yang Allah berikan beberapa saja, sehingga kadang kedudukan salah satu nabi ini bisa lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, di antaranya adalah Sayyidina Khidir. Ya, walaupun kedudukan beliau bukan sebagai seorang nabi yang masuk kepada kategori ulul azmi, tapi beliau diberikan ilmu yang bernama ilmu laduni yang tidak diberikan kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Karena konsep atau kedudukan keduanya ini agak berbeda. Sayyidina Musa alaihissalam disempurnakan ilmunya hanya berkaitan dengan syariat. Dan beliau diutus kepada kaum yang terbatas pada syariat beliau. Sedangkan Nabi Khidir alaihissalam tidak diutus untuk membawa atau melengkapi syariat Nabi Musa. Sehingga beliau punya ilmu sendiri yang Allah langsung berikan kepada Sayyidina Khidir yang bernama ilmu laduni itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk belajar ilmu laduni ini kepada Sayyidina Khidir. Ya, dan ini tidak menunjukkan atau tidak merendahkan kedudukan Sayyidina Musa alaihissalam. Ya, bahkan justru memberikan kita pelajaran yang berharga, yang begitu besar, bahwa ya setinggi-tingginya ilmu kita pasti ada yang lebih tinggi daripada kita. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas seorang yang alim pasti ada yang lebih alim lagi daripada alim itu. Maka hikmahnya kita diperintahkan Allah untuk terus menyempurnakan ilmu kita, wabil khusus ilmu mengenal Allah. Maka sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gambaran
daripada Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, ini tidak menunjukkan bahwa Nabi Musa itu rendah, ya, kedudukannya di sisi tidak. Ya, sebagaimana Nabi SAW diperintahkan Allah untuk berdoa dengan doa wa qur rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah ilmuku. Menjadi pertanyaan, apakah ilmu Nabi Muhammad SAW kurang sehingga beliau meminta untuk menambah ilmu? Tidak. Malah justru semua ilmu, ya hampir, ya kalau kita katakan hampir semua ilmu Allah diturunkan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Semua pengetahuan, ya, dari pengetahuan yang Allah turunkan kepada Nabi yang pertama sampai kemudian Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, kunci ilmu ada pada diri Nabi SAW. Tapi kenapa beliau masih meminta kesempurnaan atau menambah ilmu? Ya, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sempurna itu akan menerima kesempurnaan lagi. Ya, sama seperti doa atau sholawat dan salam kita kepada Sayyidina Muhammad SAW. Beliau tidak membutuhkan doa keselamatan kita untuk beliau, tidak. Beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala selamat dunia akhirat. Tetapi kenapa beliau masih kemudian menghimbau kita, ya, memerintahkan kita untuk memperbanyak sholawat dan salam kepada beliau? Karena beliau faham bahwa umatnya ini seperti kita ini dhaif, kita nggak mampu beribadah banyak-banyak. Ya, jalan satu-satunya untuk selamat ya bersalawat kepada Nabi SAW. Maka sejatinya ketika kita bersalawat kepada Nabi SAW, itu akan berpulang kepada kita. Sebagaimana kata beliau SAW, man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan membalas sebanyak 10 kali. Salawat Allah kepada hamba itu berupa rahmat, maghfirah, ampunan. Maka sejatinya siapa yang membutuhkan salawat dan salam? Kita. Maka gambaran ini sama seperti kedudukannya Nabi Musa yang belajar kepada Nabi Khidir. Beliau tidak menunjukkan, ketika beliau belajar kepada Nabi Khidir, tidak menunjukkan bahwa Nabi Khidir lebih mulia atau lebih alim, tidak seperti itu. Tetapi memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita terus harus mengupgrade ilmu kita, terus mencari kesempurnaan, apalagi ilmu yang berkaitan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Karena inilah ilmu yang hakiki, ilmu yang akan memberikan kita keselamatan dunia akhirat. Karena siapa yang mengenal Allah di dunia, dia akan mengenal Allah di akhirat. Dan barang siapa yang buta, faman amiya 'alaiha, atau di dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang ayat barang siapa yang buta di dunia, maka juga dia akan buta di akhirat. Buta apa? Apakah buta mata? Tidak seperti itu. Tetapi buta daripada mengenal Allah. Siapa yang buta tidak mengenal Allah di dunia, maka dia tidak akan mengenal Allah di akhirat. Maka inilah hikmah terbesar yang bisa kita petik dari proses belajarnya Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir, yaitu kita disuruh, diperintahkan Allah untuk terus menyempurnakan ilmu ma'rifat kita kepada Allah. Moga-moga dengan itu kita bisa mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.